Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ngobas. Ngobrol bebas. Ya, pada episode sebelumnya Ngobasnya sudah dibawakan oleh rekan saya bernama Fadla. Dan insya Allah pada episode Ngobas kali ini akan dibawakan oleh saya, Khairul Harisin. Saya Muhammad Majid Tamanul Kusmadi. Dan saya Noval Area Romans ya. Betul. Nggak berasa ya kita bakal nyambut Hari Raya Idul Fitri. Iya Jid, insya Allah atas izin Allah beberapa waktu dekat ini kita akan menyambut Idul Fitri. Ente gimana puasa? Aman insya Allah. Alhamdulillah. Ente gimana? Alhamdulillah. 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 Tahu gak sih Idul Fitri ini kan sering disebut juga Lebaran kan? Iya. Betul. Nah kalau boleh tahu itu menurut ente gimana sih Lebaran itu identik dengan apa? Kalau menurut pandangan aneh dari adat kebiasaan yang kita lakukan, terutama di Indonesia, biasanya itu identik dengan ketupat, rendang, sama ini nih, Ya. THR. Dapat, bro. Alhamdulillah. Kalau menurut ente gimana Jit? Lebaran identik dengan apa? Oh aneh sih yang jelas THR dulu. Sama juga Sama THR. kita yoi. Ngomong-ngomong soal Idul Fitri nih, betul. Gimana sih perjalanan para sahabat di zaman dahulu tuh ngelakuin Hari Raya ini? Ente nggak tahu Jid? Nggak tahu. Pal nggak tahu. Gak tahu juga tuh. Jadi ada jelasin sedikit. Dan ini pernah baca di sebuah artikel dan juga sebelumnya ini pernah sampai di Kultum ya. Bahwasanya disebutkan dalam sebuah asar ada salah seorang sahabat bernama Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an. Beliau mengatakan sekaligus menggambarkan bagaimana sih kondisi sahabat terdahulu, salaful ummah terdahulu ketika menghadapi Idul Fitri itu. Bahkan disebutkan mereka itu bukannya bersenang-senang, bukannya berbahagia, akan tetapi mereka tuh sedih. Loh, kok bisa sedih? Kenapa tuh? Itu kenapa lu? Jadi yang mereka khawatirkan, mereka sedihkan karena apa? Amalan mereka yang mereka lakukan selama di bulan Ramadan tuh khawatir nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana dengan kita yang amalan sedikit? Yang sholat juga jarang Ya, ya. sering menyia-nyiakan bulan suci Nah, Ramadan itu juga kan? betul. Bahkan kita dan mereka tuh levelnya Jauh. sangat jauh sekali. Bahkan mereka tuh lebih tinggi daripada kita. Bahkan di antara kita ada yang sangat percaya diri sekali bahwa amalan yang kita lakukan tuh Terima. akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ngomong-ngomong soal sholat, kalau misalnya kita lagi puasa nih, tapi kita nggak menjalani sholat itu gimana hukumnya? Yang aneh tahu, yang aneh pernah baca bahwasannya kalau misalnya kita puasa, tapi sholat kita tinggalin, maka puasanya itu nggak sah dan juga kita dosa. Sia-sia berarti ya? Apalagi di bulan Ramadan kan berlipat ganda, kebaikan aja berlipat ganda, apalagi Keburukan. nah itu maksiat yang kita lakukan, terus dosa-dosa tatkala kita meninggalkan ibadah kayak sholat itu. Bahas soal sholat nih Rul. Idul Fitri kan ada namanya sholat Idul Fitri kan. Nah sholat Idul Fitri itu apa aja sih yang harus kita lakuin dan sunah-sunah sholat Idul Fitri itu apa aja? Yang pertama nih yang dijelasin masalah tentang pertama hukumnya dulu. Iya. Ada tiga pendapat yang mengatakan bahwa pertama sunnah di jumhur, kebanyakan para ulama nih mengatakan. Dan kita dipakai kebanyakan itu hukumnya juga dipakai di kita sunnah. Terus juga fardu kifayah dan fardu ain. Dan juga di antara apa sih adab dan seharusnya kita lakukan? Yang pertama seyogianya sendaknya sebelum kita berangkat ke masjid itu kita berbenah diri ya. Berapi-rapi diri. Mensucikan diri. Kita menggunakan pakaian yang terbaik kita, pakaian yang bagus. Terus juga tatkala kita berangkat ke masjid, kita harus jalan namanya apa tuh? Ketenangan, harus namanya al-waqar, ketenangan. Al-hudu juga penuh rasa tenang dan kehormatan gitu. Dan juga tatkala kita berjalan menuju masjid, banyak yang seharusnya adab kita lakukan. Salah satunya bersolawat ya. Bersolawat, terus juga bertakbir. Bertakbir. Nah, dianjurkan bertakbir yang kita sering dengan Allahu Akbar, la ilaha illallah sampai seterusnya gitu. Dan juga tatkala kita sudah sampai masjid, ada juga adabnya Jid, Pal, yang harus diperhatikan. Bahkan kebanyakan kita nih sering meninggalkan ini. Yang pertama itu sholat tahiyatul masjid. Ini yang paling utama. Jangan sampai tinggalin karena di antara adab kita tatkala masuk masjid yaitu sholat tahiyatul masjid, sholat 2 rakaat. Bahkan Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rakaatain." Jika salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, hendaknya jangan duduk dulu sampai dia sholat 2 rakaat. Bahkan ulama lain ada ulama yang menjelaskan sholat 2 rakaat itu namanya sholat tahiyatul masjid. Kemudian yang seyoganya harus perhatikan tatkala khutbah Idul Fitri itu dimulai, tatkala khotib naik mimbar, kita simak baik-baik. Pandangan kita terfokus sama khotib. Apa yang khotib sampaikan kita simak, kita dengarkan baik-baik. Begitu pula tatkala selesai sholat,
hendaknya kita juga tetap memperhatikan adabnya, yaitu mengambil jalan yang berbeda. Sama halnya juga berangkat, jalan Mengambil rute yang berbeda, dan juga kita sebaiknya harus saling bermaafan sesama orang-orang terdekat kita, teman kita, terutama orang tua kita. Iya Tuh jelas. Pak, jangan lupa tuh Pak. Iya. Kita bersyukur yang masih ada orang tua. Iya, Alhamdulillah. betul, alhamdulillah. Mungkin itu aja kali ya Pak Jit. Iya, gitu. Mencukupi Cukup, insya Allah. cukup. Ya cukup. Dan ini ente juga jangan lupa untuk terus semangat mempelajari ilmu agama, Ya, apalagi Siap. fiqih yang setiap hari kita lakuin. Iya. Dan juga adab-adabnya juga harus diperhatikan. Dan mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Bahkan sebelum kita akhiri, Kita mau mengucapkan ya. Iya, kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon Maaf lahir dan batin. Sekian dari kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.